Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali adik-adik para siswa SMK dan MAK. Untuk kali ini saya akan bahas tentang dasar-dasar atau mengenal aplikasi untuk desain grafis CorelDRAW. Jadi CorelDRAW ini adalah sebuah aplikasi yang banyak digunakan untuk mengedit atau mendesain bentuk-bentuk gambar vektor atau gambar bitmap yang biasa dipakai. Contohnya ini seperti untuk pembuatan logo, membuat kalender, terus membuat settingan spanduk. Nah, ini umumnya menggunakan aplikasi namanya CorelDRAW. Nah, salah satu materi yang diajarkan di sekolah khususnya adalah materi desain grafis percetakan. Aplikasi CorelDRAW adalah aplikasi yang menjadi standar untuk diajarkan. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan ya dasar-dasar dari CorelDRAW bagi adik-adik semua yang baru mau memulai mempelajari tentang CorelDRAW. Nah, CorelDRAW itu serinya banyak ya, aplikasi CorelDRAW itu serinya banyak. Mau pakai versi yang lama atau versi yang X ya. Jadi Corel itu versinya setelah versi 9 itu muncul versi X ya, X1, X2, X3 dan di sini saya menggunakan CorelDRAW versi 2018 ya. Jadi saya menggunakan CorelDRAW versi 2018 64 bit. Walaupun di sini nanti beda serinya, tapi CorelDRAW pada intinya sama ya. Intinya sama, banyak sekali persamaannya walaupun versinya lebih rendah dari yang saya ajarkan ini atau yang saya buat tutorialnya ini. Jadi tidak masalah, masih tetap bisa diterapkan di aplikasi CorelDRAW versi yang bawah. Nah, jadi kalau di komputer sudah terinstall CorelDRAW, silakan dibuka ya CorelDRAW-nya. Ya, ketika aplikasi sudah terbuka, maka tampilan awal ya, tampilan di depan ini adalah sebuah banner atau ucapan welcome ya, welcome, selamat datang. Nah, ini juga bisa dibuang sih sebetulnya, munculnya nggak seperti ini, tapi ini standarnya. Jadi dari sini kita bisa ada menu-menu ya, ada 3 menu utama dari menu welcome ini ya. Ini ada new dokumen kalau untuk membuat dokumen baru, new from template ini kalau mau membuat dokumen dari format yang sudah ada, atau open dokumen ya, membuka dokumen yang pernah disimpan. Terus kemudian di bawah ini ada region ya. Region itu adalah project atau aplikasi-aplikasi yang desain-desain yang dibuat di aplikasi CorelDRAW yang disimpan di komputer. Ini region berarti pernah dibuka. Ini yang terakhir, biasanya paling kiri atas terakhir, terus kemarin. Jadi ada kita kalau misalkan membuka file kemarin ngedit apa gitu, biasanya di region ini sudah muncul dengan otomatis. Baik, untuk memulai ya, anggap saja kita baru pertama kali ya, berarti kita akan membuat halaman baru, atau kalau di dalam Corel namanya page ya, page 1, page 2, page 3. Ini kita pilih new dokumen, bisa dari menu file di atas ya, dari sini bisa juga ya, dari file new. Ini kan sama nih dengan ini sama ya. Jadi boleh dari sini atau dari sini, terserah mana yang mudah. Misalkan saya pilih yang dari new dokumen ini. Nah, ketika memilih new dokumen, maka kita akan disuguhkan settingan untuk create ya, untuk create new dokumen. Ini kita harus isi ya. Kita harus isi yang pertama name ya. Name ini adalah nama project. Nama project yang akan kita buat. Misalkan dikasih nama latihan. Apa aja terserah ya. Adik-adik yang bikin namanya projectnya apa. Terus preset destination ini biarkan seperti ini. Terus size ini adalah menunjukkan lebar dari halaman. Di sini standarnya mulai dari ada kertas A4, ukuran web banner, ada dari A1, A2, jenis kertasnya banyak sekali, mana yang mau dipilih. Tapi kita juga bisa mengcustom atau memasukkan ukuran sendiri ya. Bisa memasukkan ukuran sendiri. Nah, di sini kalau memasukkan ukuran sendiri cukup diganti saja untuk hitungan lebar dan tingginya. Bisa dari inch, milimeter, ada point, pixel, ada sentimeter. Atau ada menggunakan meter, bahkan sampai kilometer juga ada. Ya, karena di sini CorelDRAW itu bisa untuk mencetak, untuk mendesain
ukuran yang sangat panjang. Nah, untuk mudahnya gini saja, kita pilih yang sentimeter ya, sentimeter. Misalkan di sini kita akan menggunakan kertas ya, menggunakan desain, misalkan kita akan membuat desain spanduk. Ukuran spanduknya misalnya 2 kali 1 meter, misalkan 2 kali 1 meter, berarti width ini artinya lebar ya, atau panjang. Kalau 2 meter itu sama dengan 200 cm kan, sama dengan 200 cm. Height-nya ya, tingginya 1 meter, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Terus kemudian number of page. Nah, ketika akan membuat ini langsung ada berapa halaman yang akan bisa ditampilkan. Standarnya 1. Ini nggak usah ditambah juga, nggak apa-apa. Nanti kita bisa menambahkan halaman secara manual. Terus kemudian primary color mode. Ya, primary color mode ini digunakan untuk menentukan apa jenis warna yang akan kita gunakan di settingan nanti. Ada 2 pilihan, yaitu RGB dan CMYK. RGB ini singkatan dari red, green, blue. Red merah, green hijau, blue biru. Terus ada CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Cyan ya. Cyan ini warna biru, M magenta itu warna merah, yellow itu kuning, K ini black warnanya hitam. Nah, kalau kita mau mengedit untuk hanya nanti hasilnya ditampilkan di bentuk file saja, misalkan kita hanya ingin membuat background di komputer atau di HP, maka pilih yang RGB. Nah, kalau mau dicetak, misalkan mau nanti dicetak ke percetakan gitu ya, bikin kalender, bikin banner, spanduk, maka pilih yang CMYK. Karena secara umum, untuk percetakan itu rata-rata menggunakan 4 tinta, yaitu tinta warna biru, warna merah, warna kuning, dan warna hitam itu umumnya. Sehingga kalau mau dicetak hasilnya dibawa ke percetakan, maka pilihlah yang CMYK. Tapi kalau tidak mau dicetak di percetakan, hanya untuk di background di komputer, pilih RGB saja, tidak apa-apa. Terus rendering resolution. Rendering resolution ini adalah besaran daripada jumlah titik yang ada di gambar. Per inch ya, DPI ini singkatan dari dot per in. Dot itu titik, per itu ya per inci. Berarti resolusinya adalah setiap 1 inci gambar akan diisi 300 titik. Semakin besar nilai DPI-nya atau dotnya, ini maka gambarnya akan semakin bagus hasilnya. Tapi nanti akan mempengaruhi kinerja komputer. Jadi semakin besar DPI-nya, maka semakin besar pula hasil filenya dan lebih lambat, lebih berat untuk dikerjakan oleh komputer. Nah, lalu bagaimana kita milihnya? Nah, kalau kita mau menggunakan untuk kualitas di layar saja, maksudnya gini, misalkan kita hanya mau membuat background, ya membuat background mau ditampilin di HP atau di komputer, ya pilih RGB, terus di sininya 300, nggak apa-apa, karena kualitasnya akan bagus. Tapi kalau mau untuk percetakan, pilih CMYK, dan standarnya ini agar tidak terlalu berat kompornya dibikin 72. 72 adalah paling rendah. Ya, jadi 72 ini secara standar akan dipahami oleh semua mesin cetak. Nah, ini standar, dan 72 ini tidak berat di komputer. Kita ingat tadi bahwa ya semakin besar DPI-nya, maka komputer itu akan merender. Render itu adalah memproses gambar yang kita buat. Semakin besar ya akan semakin berat. Nanti kinerja komputernya berat, apalagi komputer yang memiliki spesifikasi rendah. Ini kurang cocok untuk di atas 72. Jadi kalau mau dicetak boleh 72. Apa nanti bedanya sih hasilnya antara 72 dengan 300? Hasilnya adalah ketajaman. Kalau yang pakai 300 gambarnya lebih tajam ya, lebih tinggi, lebih tajam, lebih detail. Nah, sedangkan 72 ini agak gambarnya itu agak kurang tajam. Tapi kalau dipercetakan nggak masalah ya 72. Nah, intinya itu ya, untuk membedakan rendering resolution DPI agar tidak terlalu berat, pilih saja 72. Atau di tengah-tengah boleh 150 misalkan. Tengah-tengah kan ini, jadi kualitasnya di tengah-tengah, nggak apa-apa. Tapi kalau punya komputer di rumah yang speknya rendah, pilih saja yang 72 agar tidak berat, atau 100. Oke, contoh seperti ini ya. Kalau sudah, klik OK. Ya, ini adalah layar ya dari hasil page atau halaman yang kita buat. Ini adalah baru page 1. Kita bisa melihat page itu ada di mana ini ya. Jadi ini ada page 1, berarti ini halaman 1. Misalkan kita nanti mau menambah ada 2 halaman ya, kita tinggal klik sini aja ya. Ini kalau diklik plus, nah dia page 2. Jadi page 1, page 2. Jadi kita bisa sekaligus banyak mengedit dalam satu lembar kerja, ada beberapa page bisa ya. Jadi cukup mudah, tinggal menambahkan ini saja.
Nah, berikutnya adalah tampilan ya, tampilannya kurang lebih seperti ini, standarnya. Terus ada apa saja di Corel ini? Ini di atas ini barisan menu ya, ini ada file, edit, view, layout, object, efek, ya, bitmap dan seterusnya. Terus ini di bawahnya ini adalah ada bar untuk tampilan layout ya. Ini maksudnya ini 200 cm. Ini maksudnya adalah lebar page ya yang tadi kita buat. Terus ini bentuknya adalah landscape ya. Ada landscape, ada portrait. Kalau portrait itu berdiri. Jadi lebih tinggi ke atas. Nah, kalau yang landscape ini lebih panjang ke samping. Terus ini tampilannya menampilkan per halaman atau sekaligus. Unitnya yang kita gunakan yang dimaksud unit ini nih ya, penggaris ini penggaris, ini mulai dari 20, 0, 20, 40, ini menggunakan unit sentimeter. Nah, jadi ini bisa dari nolnya di sebelah sini ya, ini lurus nih. Saya kasih garis bantu, ini nolnya di sini. Nah, ini 0. Nah, kita lihat di sebelah kanan dia kan 200, tadi kita 200 ya, 200 kali 100 ini. Sekarang yang bawah nih, saya kasih garis bantu, ini mulai dari 100, ini kan 100. Nah, ini 100, ini ke bawah. Nah, ini kan nolnya di sini ya, ini nolnya di sini. Berarti ini ukurannya adalah 200 kali 100 cm atau 2 kali 1. Nah, ini garis saya hapus ya, garis bantunya. Ya, nggak ganggu. Nah, ketika tampil seperti ini, kalau mouse yang kita gunakan ini di roll ya, di roll itu rodanya diputar-putar, maka dia akan ngezoom ya. Jadi kalau di roll ini ngezoom ya. Nah, seperti ini. Nah, kembali ke menu. Jadi ini adalah barisan menu yang bisa digunakan. Terus yang paling penting adalah bagi adik-adik adalah menguasai tool. Tool itu apa sih? Alat-alat kerja. Nah, ini tool ini ada di sebelah kiri ini ya. Alat-alat kerja yang kita gunakan untuk mendesain. Mulai dari atas ini ada namanya shape ya, shape tool. Jadi untuk mengaktifkan menu-menu shape tool itu cukup diklik agak lama begini. Nah, ini klik agak lama, kalau udah muncul klik lepas. Nah, ini ada beberapa menu ya, ada shape, smooth, smear, wheel, abstract, refill dan seterusnya. Ada cropping, ada knife ya. Terus kemudian di bawahnya ini ada artistic media tool ya. Ini menunya cuma satu ya. Kalau artistic media tool ini digunakan untuk membuat media-media seni ya, media-media seni seperti gambar daun. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini tadi saya nyoba tuh gambar daun ya, ini otomatis menggunakan tool namanya artistic media tool. Terus kemudian bawahnya ini ada lift sketch. Lift sketch ini digunakan untuk apa ya, menggambar ya, pakai pensil nih, bisa seperti ini ya. Nah, ini untuk menggambar-gambar seperti ini, pensil lah ya, sketch untuk membuat sketsa, maksudnya itu sketch itu singkatan dari sketsa. Kalau membuat sketsa bisa menggunakan ini. Terus kemudian di sini ada smart drawing ya, smart drawing untuk menggambar. Terus kemudian bawah ini ada pen ya. Pen ini untuk membuat garis-garis seperti kita menggunakan pena. Ini contohnya kita klik ya, misalkan begini, bikin garis seperti. Nah, terus kemudian bikin garis gini. Terus kita escape, nah dia selesai. Nah, ini contoh kalau membuat garis-garis ya. Jadi bedanya dengan sketch, kalau sketch ini seperti kita bebas ya gambarnya, kalau pakai sketch bebas, tapi kalau pakai pen ini langsung lurus dia. Terus kemudian ada eraser. Nah, eraser tool ini digunakan untuk menghapus ya, untuk menghapus. Nah, ini kalau saya aktifkan ini untuk menghapus gambar ya, gambar-gambar yang sudah kita buat itu bisa pakai eraser tool. Ini kalau ini kan terlalu kecil, ini bisa dilebarkan. Nah, misalkan di sini lebarnya misalkan 5 cm ya. Maka dia semakin besar nih. Ini untuk menghapus. Terus kemudian yang di bawah ada menu untuk membuat, ada tool untuk membuat bidang ya. Bidang-bidang itu seperti ini, saya klik agak lama. Nah, ini muncul bidang seperti segi 4, rectangle, atau pakai shortcut F6 misalkan. Jadi bisa diklik menu sini atau menggunakan shortcut pencet F6 di keyboard. Ada ellipse ya, ellipse itu lingkaran, terus kemudian ada polygon ya, polygon itu persegi banyak seperti bikin bintang. Terus kemudian ada di sini basic shape ya, membuat shaping dasar seperti di Microsoft Word itu ada ya, basic shape itu juga ada. Terus membuat berbagai macam bentuk panah, membuat flowchart, membuat tampilan pita banner, terus call out save itu biasanya seperti percakapan ya, kalau di kartun itu kan ada
ada sebuah kotak atau kadang bundar kan itu untuk percakapan ya. Nah, jadi ini nanti tool yang paling banyak akan kita pakai kalau kalau menggunakan mengedit Corel ini karena mungkin nanti kita akan bikin kotak, lingkaran, poligon. Ini tool yang sangat paling banyak dipakai ya. Ini tool tool bidang ya untuk membuat bidang objek. Terus ke bawahnya ini ada tool text ya. Nah, ini tool text. Nah, ini kalau dipencet ada dua pilihan, ada teks, ada membuat teks, ada membuat tabel. Untuk membuat teks sangat mudah ya. Ini cukup klik teks begini saja, nanti diklik di area bebas. Ini gambarnya kecil, misalkan kita kita besarkan ya. Jadi ketika kita mengaktifkan teks, maka di sini menunya ada di atas seperti di kalau di Microsoft Word itu bentuk hurufnya di sini misalkan apa gitu. Nah, misalkan ini terus hurufnya pakai yang besar misalkan 200. Nah, ini kan jadi besar misalkan bisa ketik latihan. Nah, ini nulis. Nah, ketika kita sudah membuat objek, setelah saya membuat objek atau teks, jangan lupa klik select ya di sini. Ini fungsi pick tool. Select ini adalah untuk membebaskan ya, membebaskan. Nah, ini posisi kalau kita misalkan masih mencet A gini ya, nanti mencet yang mana gini, nanti dia ini bikin teks baru. Maka untuk menonaktifkan yang menu yang aktif cukup pilih pick tool ini ya, panah ini, panah pilih. Nah, ini fungsi panah ini hanya untuk memilih-milih saja, nggak bisa digunakan untuk membuat. Jadi ini latihan. Contohnya tulisan latihan ini mau kita geser, kita klik, tahan, geser misalnya. Jadi sangat mudah sekali. Terus misalkan ke sebelah kanan nih, paling sebelah kanan ini ada color palette ya. Di sebelah kanan ini ada color palette yang fungsinya adalah digunakan untuk menampilkan berbagai macam warna. Kalau di Microsoft Word kan kita misalkan mau merubah warna teks ini ya, warna teks ini mau kita rubah misalkan latihan ini kan warnanya hitam. Nah, ini warnanya hitam seperti ini. Atau misalkan saya membuat kotak dari rectangle misalkan seperti ini. Atau saya membuat eclipse ya, eclipse lingkaran seperti ini. Ini ketika kita aktifkan menggunakan select seperti ini kan masih kosong ya, masih kosong. Jadi kita bisa membuat warna, ini cukup dari color palette di sebelah kanan ya. Misalkan saya klik warna merah, nah dia berubah merah. Terus misalkan saya klik warna biru, misalkan tulisan latihan ini saya klik warna oranye. Nah, jadi setiap objek yang kita buat, jadi apapun yang dibuat di halaman page disebut objek ya. Apapun yang dibuat di sini, ini namanya objek lingkaran, objek segi 4, objek tag, ini objek garis, ini objek artistik ya. Nah, ini kita bisa rubah-rubah ini. Kita bisa rubah-rubah objek-objek yang memiliki isi, ini namanya isi ya, atau fill. Ya, memiliki fill. Nah, ini cukup mudah ya. Tinggal milih saja di sini warnanya apa. Nah, ini kita bisa ganti-ganti lewat color palette. Ini masih di bawah, masih banyak color palette-nya. Nah, ini warnanya banyak banget. Jadi mau pilih yang mana. Ya. Berikutnya, di sini ada menu untuk efek ya. Ada efek ya, menu efek. Ada efek transparan, terus kemudian ada efek drop shadow, ada efek counter blend, distort, envelope, extrude. Nah, extrude ini untuk bikin 3 dimensi. Ya, untuk membuat tampilan 3 dimensi. Block shadow, yaitu untuk membuat bayangan blok. Terus kemudian di bawahnya ada interactive tool. Interactive tool ini digunakan untuk ini gambarnya seperti kaleng cat yang tumpah. Ini digunakan untuk memasukkan atau memberikan warna pada area tertentu. Terus ada color eyedropper, yaitu untuk mengambil contoh warna dari tempat lain. Terus di bawah ini ada copy ya, misalkan ini copy, maksudnya copy itu begini. Kita ingin mengcopy tulisan ini ya, copy ini ya. Mengcopy terus nanti ini diklik bawahnya paste. Nah, ini nanti kalau digeser dia jadi 2. Ini copy paste ya namanya. Jadi copy paste. Kalau misalkan mau hapus ya hapus, ini ada kotak sampah, hapus. Jadi dasar ya, untuk dasar di Corel Draw yang harus adik-adik semua pahami adalah penggunaan tool ini ya, menggunakan tool. Jadi mulai dari atas ya, saya ulangi, ini adalah barisan menu bar atau menu, terus kemudian di sini mulai ada shape ya. Shape ini nanti banyak dipakai untuk mengedit seperti garis mau dilengkungkan, terus garis mau dibikin lancip. Nah, ini dipakai shape namanya. Terus kemudian ada artistic media, ada sketch, terus kemudian ada pen, ada eraser penghapus,
ada gambar bidang, ada pembuatan tag, ada efek, terus ada fill ya untuk membuat interaktif fill tool ada digunakan untuk membuat warna pada bidang tertentu. Ini yang paling penting. Terus kemudian ketika kita mengedit sebuah objek ya di Corel itu ada dua jenis objek, yaitu kita nyebutnya gambar saja ya biar mudah. Jadi gambar itu ada gambar vektor, ada gambar bitmap ya. Apa sih gambar vektor? Gambar vektor ini ini namanya vektor ya. Ini tulisannya namanya vektor. Nah, gambar vektor ini adalah gambar yang terdiri dari bit yang dikalkulasi walaupun dibesarkan dia tetap akan mempertahankan kualitas gambar. Misalkan gini, ini walaupun diperbesar, ini contoh nih. Mau diperbesar tetap saja nih garisnya mulus ya pinggirnya. Ini vektor. Jadi vektor ini titik-titiknya itu tidak akan pernah berubah. Dan vektor rata-rata menggunakan satu warna ya, tidak kombinasi. Vektor itu rata-rata menggunakan satu warna, bukan warna kombinasi. Ini vektor. Nah, terus ada lagi namanya gambar bitmap atau gambar raster ya. Gambar raster itu contohnya apa? Foto ya, terus kemudian gambar-gambar pemandangan. Nah, itu disebut namanya bitmap. Misalkan begini, saya contoh ambil gambar bitmap ini contohnya. Ini yang tampil di sini namanya vektor ya. Bidang-bidang yang kita buat di Corel namanya vektor. Terus misalkan saya akan memasukkan sebuah gambar ya, saya impor ya dari file, kemudian saya pilih impor. Misalkan begini. Impor, misalkan saya akan mengambil contoh sebuah gambar. Ya, ini gambar ini misalkan. Ya, ketika muncul ini tinggal diklik di area mana yang akan ditambahkan, klik. Nah, ini contohnya ya. SMK hebat nih, SMK hebat. Ini adalah gambar JPEG namanya. Mungkin adik-adik biasa foto kan, kalau foto selfie itu gambar yang disimpan di HP namanya gambar JPEG atau JPEG. Nah, kita lihat nih. SMK bisa hebat. Ini gambar bitmap namanya. Gambar bitmap itu gambar yang sudah dipatenkan. Ya, sudah paten bit-bitnya itu sudah dipatenkan, tidak bisa dikalkulasi ketika dibesarkan gambarnya, sehingga efeknya ya kalau gambar bitmap ini diperbesar nih, lihat bahasa kita itu ngeblur ya pinggirnya nih, perhatikan pinggirnya itu seperti gerigi-gerigi. Nah, ini ketika gambar bitmap dipaksa dibesarkan, maka bit-bit di ujung ya, di ujung-ujung garis ini akan memudar ya, berbeda dengan ketika gambar vektor ya. Contoh ini tadi vektor ini kan nih warna biru ini vektor atau teks lah ya, teks yang tadi. Nah, latihan ini walaupun dibesar nih, saya perbesar, tetap garisnya mulus kan? Nah, ini garisnya tetap mulus ya. Mau dibesarkan berapa kali nggak ada kotak-kotak seperti tadi. Jadi, gambar vektor itu tetap mempertahankan kualitas ya, mempertahankan kualitas dotnya atau titik-titiknya. Sedangkan kalau gambar bitmap itu akan berubah ketika dipaksa diperbesar. Nah, ini contoh ya. Nah, ini bitmap, diperbesar dia jadinya begini nih, nggak mulus gambarnya. Nah, untuk mengedit gambar-gambar bitmap atau membuat gambar-gambar bitmap yang lebih yang lebih bagus ya. Gambar bitmap itu sangat artistik ya karena dia bisa untuk mencampurkan atau gradasi. Kalau gambar bitmap itu bisa warnanya seperti ini contoh, biru ketemu warna agak kekuning-kuningan seperti ini. Jadi gradasi warnanya, pencampur warnanya sangat sempurna kalau di bitmap. Tapi kalau di vektor nggak sempurna seperti di bitmapnya. Sehingga gambar foto-foto, adik-adik kalau foto pakai HP itu pasti gambarnya jadinya bitmap karena gradasi warnanya lebih bagus. Dia tidak menggunakan vektor. Sedangkan vektor ini rata-rata menggunakan satu warna atau nanti percampuran dua warna atau gradasi juga bisa di vektor itu dibuat gradasi bisa, tapi kualitasnya tetap lebih bagus bitmap. Jadi itu ya perbedaan bitmap. Jadi secara gampangnya begini. Ini kalau kita membuat apapun bidang-bidang kotak segi 4 seperti ini, kalau di Corel ini namanya bidang vektor. Sedangkan kalau kita mengimpor gambar dari luar ini namanya bitmap. Nah, semua gambar vektor yang kita buat di Corel ini kalau sudah disimpan menjadi file JPEG misalkan begini. Jadi kita sudah ngedit gambar-gambar seperti ini saya hapus saja. Nah, ini sudah seperti ini.
Misalkan ini mau kita simpan, kita jadikan JPEG. Gambar ini akan kita jadikan gambar JPEG. Maka kalau sudah tersimpan jadi gambar JPEG, maka berubah jadi bitmap. Maksudnya begini, maksudnya ya Dek ya. Jadi ini gambar vektor kita bikin di Corel. Tapi kalau nanti sudah diekspor menjadi gambar JPEG, maka semua berubah jadi bitmap. Kecuali file proyek. Ini file project namanya. Misalkan kita gini, file save. Kita simpan ya, kasih nama misalkan project latihan. Misalkan kita save. Ya. Misalkan kita save. Ini namanya project. Ya, kalau disimpan maka save type-nya adalah CDR atau Corel Draw. Berarti nanti nama filenya itu di belakangnya ada tulisan CDR. Kita save begini. Ya. Maka ini nanti kalau dibuka, maksudnya suatu saat kita membuka file proyek ini, maka dia tetap vektor gambarnya. Gambarnya tetap vektor namanya. Tapi kalau misalkan begini, saya ekspor ya. Misalkan saya ekspor file, ekspor. Ya. Jadi menunya adalah lewat file, ekspor, gini. Nah, misalkan kita akan merubah menjadi gambar JPEG, ya JPEG. Nah, kita cari. Nah ini ya, di tipenya ada JPEG. Ya, misalkan saya simpan di desktop ya, project latihan JPEG. Nah, ini ketika saya ekspor. Nah, ketika saya ekspor nanti, oke ya, saya klik oke. Maka gambarnya itu sudah tersimpan. Contoh akan saya impor ya, gambar hasil ekspor ini akan saya impor, masukkan ke dalam, kita lihat perubahannya. Tadi mana nyimpennya? JPEG. Project latihan. Ya, ini ya. Ini saya impor. Ya. Nah, ini file ini sudah menjadi, yang saya select ini sudah jadi file bitmap namanya. Karena sudah saya ekspor menjadi JPEG, maka dia berubah menjadi bitmap. Nah, ini kalau dibesarkan, dia nanti garis-garisnya tuh, dia akan ngeblur. Ya. Nih, jadi gambar vektor yang kita rubah jadi bitmap, ketika sudah disimpan, kita masukkan, maka dia akan ngeblur pinggirnya. Karena apa? Sudah menjadi bitmap, tidak mempertahankan lagi bit-bitnya, dikalkulasi menjadi bit besar, itu nggak bisa. Dia apa adanya seperti ini. Nah, beda dengan yang masih vektor. Walaupun ini gambar sama, sekarang vektor yang ini diperbesar, dia nggak bakal ada ngeblur ujungnya. Itu masih tetap aman. Jadi kesimpulannya, setiap gambar vektor yang dibuat di Corel Draw kemudian diekspor menjadi gambar JPEG, maka gambar itu berubah menjadi bitmap. Ya, bitmap atau raster. Ini punya dengan istilah raster. Nah, ini sedikit ya pengetahuan untuk membedakan apa sih bitmap, apa sih vektor. Nah, itulah adik-adik semua ya dasar pengenalan dari aplikasi Corel Draw. Jadi kesimpulannya ya, saya ulang untuk memudahkan adik-adik semua, untuk membuat file baru ya, saya perbesar dulu. Untuk membuat file baru, silakan pilih file new ya, file new. Kita bisa membuat file baru seperti tadi. Ini kita buat settingannya. Terus kemudian kalau kita ingin menyimpan sama save ya, kita save, maksudnya project ini akan kita simpan. Terus kemudian kalau ingin merubah hasil editan ini menjadi gambar JPEG ya, menjadi gambar bitmap, yaitu dengan cara ekspor. Kalau ingin memasukkan gambar JPEG ke dalam workspace atau tempat halaman kita kerja, kita impor. Jadi impor ini memasukkan gambar lain ke dalam. Kalau ekspor itu merubah gambar desain menjadi bitmap. Kalau untuk mau mencetak bisa langsung print. Ya, kalau mau keluar exit ya. Terus kemudian tool-tool yang bisa digunakan ya untuk mendesain ya, mulai dari ini ada toolbox namanya, kita nyebutnya toolbox atau kotak alat yang mulai dari atas ini pick tool, terus kemudian shaping, artistic, terus kemudian sketch, ada pen, eraser, ada gambar bidang atau shape, terus kemudian ada teks, ada efek, ada fill. Nah, itulah adik-adik semua, para siswa SMK maupun MAK yang mempelajari tentang desain grafis percetakan.
Itulah cara standar ya, cara standar kita awal untuk berkenalan dengan aplikasi CorelDRAW untuk mendesain grafis. Mungkin akan kita lanjutkan di bagian kedua nanti untuk bagaimana menggunakan toolbox. Terus ikuti tutorial dari saya dalam desain grafis percetakan. Semoga bisa menambah pengetahuan dan keterampilan untuk adik-adik semua. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.